Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawedi, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Ketemu lagi bareng saya Haris Colex di Mencekam Menceritakan Email Kamu. Kali ini saya akan menceritakan cerita dari Mas Biru Samudra ya. Dengan judul Makhluk-Makhluk Penunggu Kapal. Hanya di Mencekam Menceritakan Email Kamu. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Saya bekerja sebagai ABK di salah satu kapal di laut ya, di sekitar Pulau Kalimantan. Ya, pulang ke rumah itu mungkin setahun sekali ketika Ramadan ya, atau bisa jadi nggak pulang selama bertahun-tahun gitu. Ya, beberapa orang mungkin beranggapan ya, pekerja-pekerja laut seperti saya ini dimanapun tempat singgah pasti memiliki istri. Tapi sebenarnya nggak gitu ya. Buat saya juga nggak sih. Dan mungkin juga buat beberapa orang yang memegang teguh ya janji pernikahan. Ya, saya sudah memiliki 1 orang istri ya dan 5 orang anak. Yang pasti kerap menunggu saya pulang dan selalu mendoakan yang terbaik tentunya. Untuk itu saya nggak berani melakukan hal yang aneh-aneh dan macam-macam tentunya. Bekerja di laut itu seolah mempertaruhkan nyawa ya. Apalagi jika bekerja di laut itu seolah mempertaruhkan nyawa kapan saja ya. Apalagi jika terjadi sesuatu hal yang kurang mengenakan gitu ya. Yang pasti nyawa yang jadi taruhannya gitu. Ya memang ajal itu kan bisa terjadi di mana saja ya. Apalagi yang bisa dilakukan selain menjadi orang yang baik dan tetap berpegang teguh kepada keimanan tentunya. Karena sekali lagi ya, bekerja di laut itu benar-benar Allah saja yang satu-satunya menjadi penolong, bukan yang lain. Laut memang menyediakan berbagai macam ikan yang banyak. Tapi ya, 1 tahun berada di kapal itu membuat kami terkadang bosan dengan menu yang itu-itu saja ya. Apalagi pengalaman menakutkan itu udah nggak kehitung jumlahnya ya. Karena pernah tuh suatu malam di geladak kapal kami ya, yang bertugas shift malam melihat sesuatu. Jangan dikira nggak ada sesuatu yang menyerupai wanita berambut panjang yang ada di daratan. Di laut pun ada. Apalagi kapal kami terbilang kapal yang tua ya. Dan wanita berambut panjang dengan gaun tipis lusuh itu kerap bermain-main di geladak kapal sambil menjuntaikan kakinya santai. Kami tentu nggak bisa lari ya. Apalagi jika sedang bertugas di luar. Mau lari kemana coba? Di sekitaran laut gitu kan. Ya mau gak mau jadi wanita itu menjadi teman malam kami ya. Saat berjaga. Ya gak mengganggu sih. Terkadang hanya mengagetkan saja. Karena kemunculannya itu loh yang tiba-tiba gitu. Kalau berbicara masalah kemisteriusan laut ya, nggak akan ada habisnya tentu. Ada berbagai macam makhluk yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan kami pernah menangkap sesuatu dalam jaring yang kami pikir itu adalah seekor gurita besar. Namun baru beberapa detik tertangkap, sesuatu itu menguap begitu saja ke udara. Padahal
Saya dan teman-teman melihat betul sesuatu itu begitu berlendir, memiliki mata dengan rambut ikal dan bentuk yang tidak beraturan. Sesuatu yang tertangkap jaring itu mendesis memekikan tawa lengkingnya, lalu menghilang menguap melewati jaring-jaring. Ya nggak masuk akal memang, tapi itu bukan ilusi mata ya. Karena saya dan 3 orang teman lainnya benar-benar melihat. Waktu kami menemukan makhluk aneh itu sudah lewat tengah malam sih ya. Kami tentu ketakutan, apalagi cuaca di luar mulai nggak baik-baik aja gitu. Gemuruh mulai bersaut-sautan. Beberapa di antara kami langsung masuk ke dalam dan sholat tahajud bergantian gitu. Ya memang kadang perhitungan meleset ya. Jika akan terjadi badai, kami nggak akan berjalan hingga ke laut yang jauh ya. Tapi pada saat malam itu semuanya meleset perhitungannya ya. Ya balik lagi, hanya kepada Allah saja kami meminta pertolongan ketika tengah dihadapkan dalam situasi yang seperti itu. Selain bertugas di geladak, saya juga bertugas di ruang bawah di dalam kapal. Ya, itu adalah semacam ruang bawah kapal dengan berbagai alat dan fungsi yang harus tetap dijaga kestabilannya ya. Di dalam sana kami benar-benar bertugas sendirian. Untungnya hanya 3 atau sekitar 4 jam saja ya. Dan selanjutnya akan digantikan oleh yang lain. Ruang bawah kapal itu benar-benar sepi ya. Sepi banget dan pengap tentunya. Saya menggunakan pakaian yang memang sudah standarnya dan menggunakan helm bersenter ya yang berada di atas kepala. Ya mungkin juga sudah nggak terhitung jumlahnya ketika makhluk-makhluk dalam tanda kutip tentunya ya. Makhluk-makhluk dalam tanda kutip menemani saya ketika berjaga. Di ruang bawah kapal itu saya pernah menjumpai sesuatu. Sesuatu yang suka mengerang, memberi ketukan, bahkan bersenandung. Ia bahkan memunculkan aroma busuk dan anyir hingga aroma melati di malam-malam tertentu. Kalau sudah begitu, saya hanya bisa berdoa saja. Ya mungkin si doi ingin menyapa sebenarnya gitu. Cuman kitanya aja nggak peka gitu ya. Bisa jadi loh. Dan pada suatu hari ada seorang ABK baru ya. Badannya besar, tinggi, dengan tubuh yang sedikit lebih tinggi dari badan saya tentunya. Saya pikir mentalnya baja ya karena lihat badannya gitu. Tapi ternyata setelah beberapa hari dia terus saja mengekor pada saya. Minta ditemani, katanya belum terbiasa gitu. Ya walau selalu ngintil, ABK baru ini selalu saja berbuat sompral dan semaunya gitu. Pernah tuh dia makan dan membuang kulit bekas roti dan buah-buahannya ke laut. Dia bilang gak apa-apa, gak akan mencelakakan orang lain. Karena kan biasanya kulit pisang yang dibuang ke darat itu akan membuat orang terpleset. Tapi kan tetap aja ya, adab kan harus tetap dijaga gitu. ABK baru ini gak pernah mengindahkan nasihat saya dan teman-teman. Sesuatu yang membuat kami kesal lainnya adalah di saat dia kesal dan capek, dia kerap mengeluarkan kata-kata kotor dan jorok. Atau ketika beradu jokes ya dengan teman lainnya. Ya selalu saja berkata-kata kotor dan jorok ya. Kapten pun pernah mengingatkan. Katanya begini, kita sedang bekerja di tengah laut. Ada baiknya, adab dan tata krama itu dijaga. Selain memang kita harus beriman kepada Allah. Ya tapi tetap saja si anak ABK ini mungkin adalah tipe-tipe orang yang ingin merasa dianggap lebih gitu ya. Padahal sesuatu yang ditonjolkan dan dilebihkannya itu bukanlah sesuatu yang baik. Ya mungkin selama hampir setengah bulan ya, dia selalu saja ada dimanapun saya berada gitu. Kesel sih. Saya pernah tuh ngadu ke kapten ya. Tapi kapten cuma bilang
Udah yang sabar aja dulu. Namanya juga ABK baru katanya. Tapi dia ngelunjak. Karena kesal juga kan. Dia gak pernah mengindahkan nasihat-nasihat saya. Apa yang saya dan teman-teman ajarkan mengenai adab dan tata krama gitu. Saya pernah tuh minta dia supaya jauh-jauh gitu dari saya. Saya bilang waktu itu, kamu tuh sompral, kurang ajar, gak punya adab, gak punya tata krama. Tapi penakutnya kelewatan. Kalau penakut, jangan kerja di laut. Kerja aja di mall atau di salon. Saya pernah minta dia supaya rutin sholat 5 waktu dan gak telat dalam mengerjakannya gitu. Ini bukan saya sok menggurui ya. Saya bilang bekerja di tempat yang seperti ini hanya bisa meminta tolong kepada Allah untuk keselamatan dan segala sesuatunya. Tapi sepertinya dia lebih sibuk dan lebih tertarik untuk bermain-main dengan telepon genggamnya ya. Suatu hari, si ABK baru ini entah hilang kemana. Kami mencarinya ke seluruh kapal, bahkan ke gudang-gudang tempat penyimpanan. Tapi ya tetap nggak ditemukan gitu. Ada satu teman yang bilang, apa mungkin terjebur? Terus saya bilang, kayaknya nggak mungkin deh. Karena tadi malam dia tidur di atas tempat tidur saya. Dan ternyata ABK baru ini berada di ruang bawah kapal. Dengan tangan terikat sesuatu yang berlendir dan basah. Matanya pun terlihat merah. Wajahnya pucat seolah dihadapkan oleh sesuatu yang menakutkan. Padahal kami sudah berulang kali mencarinya ke ruang bawah kapal. Tapi pandangan mata kami seolah ditutupi oleh sesuatu. Semenjak kami menemukan ABK baru itu di ruang bawah kapal, dia meminta kapal untuk menepi. Kapten bilang gak bisa menepi sembarangan. Tunggu beberapa hari lagi. ABK baru itu menunggu hari-hari dengan perasaan takut yang gak bisa ditolerir. Ia gak pernah lagi berjokes kotor, nonton film anu, sompral dan kurang ajar. Setiap berpapasan dengan kru lainnya, dia cuma tanya, apa sudah sampai darat? Ya, seperti itu pertanyaannya. Dia benar-benar ketakutan. Entah apa ya yang sudah dilihatnya. Kami kerap membantu mengganti pakaiannya yang tiba-tiba saja basah kuyup, menyuapi makan. Dia sudah seperti orang yang linglung. Padahal, baik saya, teman-teman, bahkan kapten, ataupun ABK-ABK lainnya gak pernah ada yang mengalami hal yang seperti itu. Beberapa hari kemudian, sesuai keinginannya, ABK yang baru itu kami antarkan ke darat dan dia pun terlihat seperti tahanan yang baru lepas. Melonjak kegirangan, berteriak-teriak tak jelas. Sayangnya ketakutannya gak dijadikan pelajaran dan gak membuatnya jera gitu. Saya dan kru lain melihat pada postingan sosial media dia menjelek-jelekan ABK lain dan kapal kami. Entahlah ya, bukannya memetik sebuah pelajaran pada perjalanan kali ini gitu ya. Dia malah membuka sebuah cerita baru seolah dirinya lah yang paling tersakiti. Padahal menurut saya, dialah yang gak bisa menjaga semuanya ya. Baik, warga Sukawedi, itu tadi mencekam ya, menceritakan email kamu. Semoga bisa menghibur tentunya. Dan untuk warga Sukawedi yang ingin mengirimkan ceritanya, baik melalui rekaman audio ataupun tulisan, bisa email saja ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan saya Haris Colex pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast original Spotify.
Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify.